Kita ingat Pak Ratu Dewa pernah menjadi kepala dinas KPPT layanan atap terpadu. Dinas KPPT kita pernah menjadi 3 tahun berturut-turut KPPT terbaik se-Indonesia. Artinya tingkat pelayanan birokrasi pelayanan publik terbaik se-Indonesia. Itu pada saat zaman Pak Ratu Dewa menjadi kepala dinas. Bahkan mungkin 10-20 tahun yang lalu orang kenal Palembang daerah gangster, daerah yang kurang aman bagi tercapainya sebuah kegiatan-kegiatan yang kita harapkan, baik bisnis, pendidikan maupun yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita ingin keistimewaan itu mengembalikan kota Palembang hari ini menjadi negeri Palembang Darussalam pada masa jayanya, sehingga Darussalam itu negeri yang selamat, sejahtera, sentosa, itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Harus ada pungutan sekolah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi komite sekolah yang semaunya saja menetapkan biaya harus bayar sekian, tidak ada lagi. Dijamin sama Ratu Dewa dan Prima Salam bahwa pendidikan dasar kita di Kota Palembang ini akan terjamin semuanya gratis. Dari baju sekolah anak SD, SMP, swasta, negeri itu digratiskan semua. Sepanjang jalan di Kota Palembang, saya kok tidak pernah ketemu jalan yang tidak bebas parkir. Sepanjang Sudirman itu, semua orang bisa parkir. Nah, ini yang harus kita mulai lakukan evaluasi bagaimana sih dalam proses penataan parkir. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita membahas soal hiruk pikuk pemilihan wali kota Palembang. Ada 3 kandidat di Pilwako ini. Semuanya kita undang, namun di menit-menit terakhir salah satu calon menyatakan tidak bisa hadir karena waktu dan kesempatannya terbatas. Ini ada 2 narasumber, langsung saja kita perkenalan dengan Bung Fuad Anwar selaku Ketua Tim Kajian Strategis dan Regulasi Fitri. Selamat datang Bung Fuad. Assalamualaikum. Kemudian ada Bung Charma Afianto, Ketua Relawan Bersama Kito Pacak RTPS. Selamat datang Bung Charma. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pemenangan untuk Yuda Bahar sampai sekarang kita undang belum hadir dan mungkin tidak bisa hadir, tapi tidak mengurangi diskusi kita. Siap. Mungkin saya langsung bertanya dengan Bu Fuad nih, apa yang ditawarkan Fitri Nandri untuk Kota Palembang untuk sebenarnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi sesuai dengan tema utama dari pencalonan pasangan nomor urut 01 Fitri dan Nandri itu mempunyai beberapa target, sasaran, tujuan, dan konsep-konsep pembangunan Kota Palembang yang dirangkum dalam visi Palembang Musi. Kita mengambil akronim Musi di situ, maju, unggul, sejahtera, dan istimewa. Itu banyak uraian yang bisa dipaparkan, namun intinya adalah maju itu adalah dalam konteks maju pembangunan, infrastruktur, dan sebagainya merupakan kelanjutan dari apa yang sudah ada di Kota Palembang. Apapun yang terjadi saat ini, hari ini, itu adalah hasil dari pembangunan periode kepemimpinan masa yang sudah lewat. Saat ini saatnya kita untuk memperbaiki yang ada, kemudian mengevaluasi kalau itu terjadi kekurangan, dan menyempurnakan segala sesuatu yang berharap untuk kemajuan Kota Palembang. Kemudian keunggulan Kota Palembang. Unggul Kota Palembang itu kita tahu bahwa Kota Palembang merupakan etalase dari Provinsi Sumatera Selatan. Maka sebagaimana layaknya etalase, maka dia harus enak dilihat, mendapatkan informasi yang jelas. Orang tahu kalau ke Sumsel masuk Palembang, ini informasi bisa didapatkan untuk seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kemudian apalagi yang menjadi andalannya adalah keunggulan dalam proses pelayanan, jasa, industri. Dan ini menjadi titik pokok dari sebuah kota yang merupakan ibu kota dari sebuah kota provinsi. Maka
sangat banyak PR yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan-penyempurnaan, mulai dari infrastruktur dasar. Hari ini kita lihat mungkin infrastruktur dasar berupa jalan yang mungkin masih sangat kurang. Kemudian fasilitas layanan publik yang memang harus kita akui memang masih perlu perbaikan yang sangat banyak. Dan terakhir adalah bagaimana menyediakan sebuah cakupan baik transportasi, kemudian layanan bisnis, yang semuanya bisa terintegrasi sesuai dengan kemajuan teknologi pada hari ini. Kemudian sejahtera pasti merujuk pada masyarakat atau warga. Sebagaimana sejahtera itu diwujudkan, mulai dari ketersediaannya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, minimal 5 itu yang harus terpenuhi, maka kita baru bisa masuk ke dalam konteks realisasi dari 5 persoalan. Hari ini sebagai kota industri atau ibu kota atau termasuk kota besar di Indonesia, penyakit dalam sebuah kota itu adalah kumuh, slum. Dan itu tidak bisa terhindari. Tetapi ini yang harus kita coba kurangi dan entaskan. Kalau untuk menghilangkan, saya rasa sama dengan persoalan kemiskinan. Di kota-kota tidak mungkin akan bisa dihilangkan selagi kesenjangan yang terjadi itu semakin tinggi, tetapi yang akan mungkin tidak lakukan adalah pengurangan atau mengentaskan kemiskinan sedikit demi sedikit, strata yang naik dari yang keluarga miskin menjadi keluarga kurang mampu dan sebagainya itu ke atas. Terakhir persoalan istimewa dari Musi itu, kita tahu bahwa Palembang adalah kota tua, kota yang mungkin paling tua di Indonesia hari ini, yang mempunyai sejarah panjang. Mulai dari zaman kerajaan Damasraya, Sriwijaya, kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam hingga fase kemerdekaan. Selama masa itu, Palembang selalu menjadi pusat pendidikan. Kita tahu di zaman Sriwijaya sebagai pusat pendidikan Buddha terbesar di Asia dengan Sakyakirtinya. Kemudian di zaman kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam kita tahu ada ulama besar Indonesia yang bernama Syekh Abdus Saman Al-Palimbani sebagai mufti yang bisa memberikan pencerahan pada warga kotanya. Kemudian zaman Sriwijaya juga, balik lagi ke Sriwijaya, merupakan pusat perdagangan Asia Tenggara yang menguasai jalur Selat Malaka dan sebagainya. Nah, inilah keistimewaan-keistimewaan yang harus menjadi tolak ukur bagi kita. Hari ini kalau orang sebut Palembang hanya terkenal kota pempek saja. Bahkan mungkin 10-20 tahun yang lalu orang kenal Palembang daerah gangster, daerah yang kurang aman bagi tercapainya sebuah kegiatan-kegiatan yang kita harapkan, baik bisnis, pendidikan maupun yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita ingin keistimewaan itu mengembalikan kota Palembang hari ini menjadi negeri Palembang Darussalam pada masa jayanya, sehingga Darussalam itu negeri yang selamat, sejahtera, sentosa, itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya kira itu garis besar dari sebuah ide yang dibawa oleh Fitri Nandi dalam kontestasi Pilako Kota Palembang tahun 2024. Gitu. Mungkin dari Bung Cerman nih, soal RDPS nih gimana nih? Apa yang ditawarkan untuk masyarakat Palembang? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih atas undangannya. Yang kedua selamat siang Kakak Dapuat. Saya kalau ditanya masalah apa yang ditawarkan, tentunya saya harus menjawab dengan program. Program apa yang hari ini disampaikan oleh calon wali kota kami RDPS 02 yang persis disampaikan pada saat acara di debat-debat kemarin dan selalu kami sosialisasikan. Yang pertama, kita punya program yang namanya Palembang Sehat. Palembang Sehat ini tentunya kebutuhan mendasar manusia sebelum melakukan sebuah aktivitas dia sehat dulu. Bagaimana bisa sehat kalau pelayanan kesehatannya belum maksimal? Untuk itulah Palembang Sehat mengucurkan program-program yang pasti di setiap puskesmas itu ada rawat inap. Kemudian dijaminnya pelayanan kesehatan berobat gratis di seluruh
masyarakat yang termarginalkan di Kota Palembang. Misalnya pelayanan KIS yang selama ini belum maksimal, kita maksimalkan. Kuota KIS yang selama ini cuman 52.000 kita tingkatkan sampai 100.000 anggaran untuk KIS kesehatannya. Kemudian proses masyarakat mendapatkan kartu KIS harus lebih cepat dan lebih efektif lagi. Itu hal-hal mendasar. Kemudian program Palembang Cerdas. Palembang Cerdas ini menyangkut penanaman pendidikan sejak dini. Kita tidak lagi masyarakat yang termarginalkan, yang harus ada pungutan sekolah, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi komite sekolah yang semaunya saja menetapkan biaya harus bayar sekian, tidak ada lagi. Dijamin sama Ratu Dewa dan Prima Salam bahwa pendidikan dasar kita di Kota Palembang ini akan terjamin semuanya gratis. Dari baju sekolah anak SD, SMP, swasta, negeri itu digratiskan semua. Sekota Palembang tanpa pandang bulu, kita tidak ada ibaratnya masyarakat yang tidak mampu itu wajib gratis. Kemudian ada lagi yang namanya Palembang Peduli. Nah, Palembang Peduli ini banyak sekali harus kita lakukan betul. Kita lihat bersama kenyataan di Kota Palembang ini bagaimana kita mengelola ya sampah misalnya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hari ini tingkat kesadaran masyarakat harus ditumbuh kembangkan. Bagaimana mengelola sampah di sekitar kita selama ini dari hal yang buruk menjadi positif. Yang pertama positifnya bisa mengatasi banjir, artinya gotong royong kita tingkatkan. Kemudian yang lain kita akan ada proyek strategis nasional pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik yang hari ini sudah mulai berjalan. Ya, itu proyek strategis nasional yang didorong pada saat zaman termasuk zaman Bu Fitri dan Pak Ratu Dewa kemarin menjadi petinggi di Kota Palembang. Kemudian ada lagi program yang namanya program Gercep. Program Gercep ini kalau selama ini kita melihat banyak misalnya fasilitas-fasilitas umum yang kurang maksimal ya, ruang-ruang terbuka hijau. Itu hari ini akan dikembangkan lagi supaya bisa meresap banjir. Nah, itu program Gercep. Kemudian jalan-jalan berlomba yang kata membuat tadi wajah Palembang hari ini harus dibenahi. Nah, itu salah satu program Gercep. Sebenarnya setiap program Palembang Sehat, Cerdas, Peduli, Gercep ini banyak turunannya. Tapi kan untuk ketersediaan waktu saya sampaikan yang intinya saja. Nah, terakhir Palembang Belaga. Palembang Belaga ini saya sepakat bahwa usia Palembang yang sudah sangat tua dari kota metropolitan menuju kota megapolitan, kita sebenarnya punya sumber daya manusia yang sangat banyak gitu loh. Sumber daya manusia ini belum dipotensikan secara maksimal. Misalnya kita harus menghidupi UMKM ya, tapi pada prakteknya UMKM itu berjualan di sembarang tempat. Ya kan, sehingga merusak pemandangan dari ruang tata kota Palembang. Nah, bagaimana program Palembang Belaga ini bisa menempatkan ruang ekonomi itu terkanalisasi dengan baik. Nah, itu namanya program Palembang Belaga. Dan masih banyak program-program lain. Saya pikir itu dulu sederhana. Yang pasti kenapa kami yakin Pak Ratu Dewa dan Prima Salam bisa akan melaksanakan program ini secara maksimal. Kita ingat Pak Ratu Dewa pernah menjadi Kepala Dinas KPPT Layanan Atap Terpadu. Dinas KPPT kita pernah menjadi 3 tahun berturut-turut KPPT terbaik se-Indonesia. Artinya tingkat pelayanan birokrasi, pelayanan publik terbaik se-Indonesia. Itu pada saat zaman Pak Ratu Dewa menjadi kepala dinas. KPPT satu atap, pelayanan satu atap. Nah, kami optimis dengan pengalaman-pengalaman beliau menjadi seorang sekda dan 9 bulan menjadi PJ Wali Kota. Kami optimis 5 program ini akan terlaksana dengan skala maksimal. Tentunya butuh saran dan masukan dari masyarakat. Saya pikir itu sebentar lagi. Ada yang menarik sih dari 2 kutipan baik dari Bung Fuad dan Bung Jarma. Ini terkait soal kesejahteraan ya tadi, bahwa kesejahteraan Kota Palembang yang perlu ditingkatkan dan kesadaran masyarakat juga untuk meningkatkan bahwa Kota Palembang ini sebagai etalase gitu kan. Ya. Artinya di situ masih banyak permasalahan yang harus diperbaikin. Nah, selama 5 tahun ini apa yang sudah dilakukan dari Fitri Nandri atau Ibu Fitri itu? Ya, jadi apa yang dilakukan selama ini adalah beliau duduk sebagai wakil wali kota. Dan beliau sendiri pernah menyatakan bahwa dalam posisinya pada saat itu memang agak kurang terlibat atau dilibatkan. Ini yang menjadi persoalan. Kita tidak akan membahas dan mengevaluasi masa lalu, tetapi ke depan
ada suatu kerjasama yang memang harus solid antara wali kota dan wakil wali kota. Harus ada pembagian tugas yang jelas, siapa yang menentukan, siapa yang melakukan pengawasan, dan siapa yang melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan porsi masing-masing, dan itu semua ada dan diatur dalam undang-undang maupun peraturan kepemerintahan dan yang lainnya. Nah, hari ini kita melakukan evaluasi bukan berarti menyalahkan apa yang sudah terjadi. Hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui inilah hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Contoh satu hal, misalnya pendapatan asli daerah. Kota Palembang, terhitung tahun 2023 akhir, itu PAD kita meningkat menjadi 1,115 triliun. Ini sebuah peningkatan yang cukup besar. Tetapi apakah itu sudah cukup? Tidak. Dalam kajian kita, PAD Kota Palembang masih bisa naik lagi. Itu. Karena dari beberapa unsur masukan dari PAD itu, contoh misalnya persoalan parkir. Persoalan parkir ini bocornya di mana-mana dan kemana-mana. Ini kan salah satu sumber. Termasuklah persoalan jasa, hotel, restoran, dan sebagainya. Nah, membangun Kota Palembang tidak seperti membangun sebuah lahan kosong yang kita bisa menentukan arah kebijakan pembangunan. Palembang ini kota lama, kota tua, tetapi harus kita maksimalkan. Saya teringat, saya pernah menulis kurang lebih 20 tahun yang lalu di Seripo dulu. Saya menyatakan tulisan saya itu Palembang Venesia from the East. Dan harusnya itu memang menjadi adagium kita dalam membangun Kota Palembang. Bahwa keberadaan Kota Palembang yang sangat unik dari sisi usia maupun penempatan dan tata kota yang sudah ada baku hari ini harus dikembangkan ke arah mana? Apakah Palembang akan menjadi kota modern? Ataukah Palembang mensinergiskan kota modern menjadi kota tepian sungai? Salah satu konsep yang pernah kita kembangkan, Palembang sebagai kota tepian sungai, itu juga merujuk pada gelar Kota Palembang pada masanya. Pada masanya adalah pada Kesultanan Palembang Darussalam. Apakah Fitri nanti punya konsep itu? Insya Allah kita mulai mengarah ke sana. Salah satunya karena kita menginginkan kembali kepada konsep Palembang Darussalam. Konsep Palembang Darussalam itu adalah memandukan unsur pembangunan fisik, kemudian ditumbuhkan pembangunan mental dan moral dari masyarakat. Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi sampah? Kenapa terjadi kriminalitas? Ini persoalan-persoalan moral yang tidak padu dengan sistem pembangunan. Nah, ini yang kita harapkan. Saya sepakat apa yang kita sampaikan mungkin hari ini dalam tatanan konsep semua sama. Hanya pada saat implementasi prioritas mana yang lebih didahulukan. Nah, ini yang harus menjadi titik tekan dari pasangan calon Fitri dan Andri. Pertama adalah bagaimana mensinergikan dulu. Contoh, Palembang harus tumbuh menjadi sebuah kota yang ramah terhadap siswa pendidikan hari ini. Pertanyaannya, apa fasilitas yang diterima siswa pada hari ini? Kalau tidak kita sempurnakan, maka siswa-siswa kita kembali akan menjadi tape recorder, dengar bicara, rekam, kemudian kita putar lagi, itulah yang akan keluar. Tetapi kita ingin menumbuhkan bahwa kemampuan narasi daripada siswa, anak-anak muda di Palembang ini mampu mengedepankan kecerdasan, kreativitas, baik dari sisi keilmuan, dari sisi ekonomi mungkin, dan kemudian bisa mengembang ke yang lain. Saya kira itu yang memang harus menjadi IPS tadi sekolah gratis, fasilitas gratis, gitu kan? ada, kita juga ada. Itu makanya saya bilang sama uraian itu juga seperti itu. ya. Jadi 12 tahun ya pendidikan dasar menengah itu terlaksana tanpa batas dan dalam
semua strata masyarakat harus wajib mendapatkan layanan pendidikan seperti itu. Nah, tinggal lagi kan kalau soal teknisnya seperti apa, harus kita pahami juga. Hari ini pendidikan didasari oleh pembagian kewenangan. Pendidikan dasar dan menengah pertama itu di wilayah pemerintah kota, kabupaten. Nanti kita soal bahas pendidikan ada terminnya. Saya mau nanya ke Guru Dharma tadi, saya tertarik juga soal penerbitan UMKM. Jadi ada cukup salah satu program itu UMKM itu kan. Gimana konsepnya? Apa nanti mau ditertibkan di pasar-pasar 16 apa gimana? UMKM nih. Jadi begini, Seperti ini termasuk pedagang pasar 16 lah. Ah, gitu. ya langsung straight to the point ya. Baik, saya kalau bicara masalah peningkatan UMKM, artinya kita bicara masalah bagaimana strategi EDPS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Palembang adalah kota niaga. Kita hidup dari bukan sumber daya alam. Oke, kita punya Sungai Musi sebagai sentra ekonomi. Nanti saya bahas bagaimana EDPS mengelola Sungai Musi menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Kota Palembang. Itu menjadi program yang paling utama bagi EDPS. Tapi sebelumnya kita hidupkan dulu UMKM. Bagaimana jumlah 16.000 UMKM ya yang sekarang ini terdata di Dinas Koperasi itu terkonektivitas dengan lumbung-lumbung niaga. Di mana letak lumbung niaga? Lumbung niaga kita ada di pasar-pasar Indo. Salah satunya adalah pasar 16. Hari ini revitalisasi terhambat dengan belum ditemukannya titik temu yang pas bagi pedagang gedung dan pedagang kaki lima. Tapi kami percaya ketika Ratu Dewa menjadi wali kota, sesuatu yang menjadi tujuan baik akan merevitalisasi 16 ini akan terlaksana secepatnya. Tapi mungkin harus ada campur tangan dari legislatif dan pihak-pihak Forkopimda lain, bagaimana kita menemukan formula yang tepat agar pedagang kembali bisa berjualan dengan aman dan nyaman. Itu dulu yang pertama. Artinya kita dukung bersama revitalisasi pasar ini menuju kesejahteraan pedagang. Kalau pas sentral niaganya 16-nya sudah tumbuh lagi besar, ya seperti pasar-pasar yang lain, artinya apa? Setiap warung yang ada di lorong-lorong, mereka belanja produksi untuk jualan itu nyaman dan aman, lancar. Nah itu dulu, artinya apa? UMKM di lorong-lorong ini harus kita hidupkan kembali. Saya kemarin juga ngomong sama perumusan tim kita, tim kajian kita bahwa kita harus membatasi ke depan tumbuh dan berkembangnya Indomaret Alfamart. Karena satu Indomaret Alfamart itu bisa menutup 20 warung di lorong-lorong. Pak Ratu Dewa sepakat sekali. Bagaimana nanti Indomaret Alfamart tidak lagi jualan gula itu per kilo, tapi per 2 kilo. Tidak lagi jualan gandum minyak sayur itu per kilo, tapi harus ada perwalinya. Dia boleh jualan minyak sayur yang per 2 kilo, per 2 liter. Supaya apa? Supaya warung bisa jualan yang 1 liter. Itu sedang dipersiapkan oleh Pak Ratu Dewa. Itu yang masalah UMKM. Kemudian yang lain, EDPS sudah menyiapkan bantuan-bantuan untuk kemandirian dari UMKM. Misalnya kita bekerja sama dengan pihak-pihak perbankan. Itu sudah kita siapkan bagaimana nanti ada bantuan. Ya, bantuan dari pinjaman tanpa bunga untuk UMKM. Pendataannya sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu. Kami optimis bahwa UMKM ini akan tumbuh berkembang. Dan yang paling penting lagi adalah mengkanalisasi UMKM dengan proses digitalisasi. Hari ini orang belanja online ya itu pilihan produknya masih di seberang sana. Nah sekarang kita akan mengarahkan, Pemkot akan mempunyai aplikasi mengarahkan supaya belanja online tadi itu melalui lumbung-lumbung niaga kita, UMKM kita. Makanya kita akan ada aplikasi nanti untuk UMKM. Khusus untuk belanja online masyarakat melalui aplikasi tetapi dengan hidupnya UMKM. Artinya menerapkan teknologi di dalam mengembangkan UMKM. Di samping bantuan pinjaman tanpa bunga juga melalui digitalisasi. Dan yang paling terakhir saya mau menyampaikan bahwa Palembang ini sudah punya jantung ekonomi namanya Sungai Musi. Bagaimana tadi kata Kak Fuad, PAD kita sekarang sudah meningkat. Tapi saya sangat yakin di 2025 sampai 2030 EDPS akan mencapai PAD di atas 2 triliun. Kenapa saya bilang?
prolegnas undang-undang DPR mengenai pengelolaan Sungai Musi, daerah akan mendapat porsi di 2025. Tinggal pengesahan undang-undang. Artinya apa? Pemkot sudah hari ini sudah mempersiapkan. Para Tudewa sudah mengusulkan kemarin bagaimana Petralog sebagai sebuah BUMD yang khusus mengenai angkutan sembako itu bukan cuma angkutan darat tetapi juga angkutan sungai. Makanya tol sungai yang akan berlaku di bulan Mei 2025 akan disertai dengan BUMD Kota Palembang dengan adanya Petralog yang ADART-nya sudah akan diamandemen bukan cuma angkutan darat tetapi angkutan sungai. Kalau itu terjadi, 19 dermaga-dermaga kecil ini akan dikuasai kembali oleh Pemkot. Akan jauh meningkatkan PAD. Dan itu pun sudah dipikirkan sama Pak Ratu Dewa. Mereka siap menggandeng investor bagaimana mempercantik Sungai Musi dan dermaga-dermaga ini. PAD kita berapa sekarang ini? 1,2 sampai 1,3 ya? 1115. 1,15. 1,2 kemarin 1,2 kita itu per 2 Desember 2003. Berarti hari ini mungkin iya sudah 1,2. 1,2. Heeh. Berani berapa meningkatkan PAD nanti Fitri nanti? Berapa persen? Dari 1,2 tuh ada bisa meningkat berapa persen? Kalau kita lihat harus bertahap. Keinginan kita sih bisa sampai 50-60% ya. Cuman kan ini tadi semua infrastruktur harus mendukung itu. Nah, persoalannya Nanti 50% ya? 50 terus kita berapa tuh? ya 600-an. sekitar 600-an. 600-an ya. Kalau DPS berapa nih? Kalau kami kemarin mencanangkan 2025 sampai 2000 di atas 2 triliun sudah PAD. Karena kita perlu PAD yang cukup besar. Jadi Songo sekitar 90%. Bahkan bisa 2 kali lipat. Kalau sudah ada tol sungai itu berlaku di Maret 2025, kami sangat optimis di atas 2 triliun. Artinya apa? Akan mengundang investor masuk di Kota Palembang. Nah, dengan selarasnya Pak Prima Salam sebagai ketua Partai Gerindra dan hari ini Pak Prabowo sebagai ketum Gerindra, program-program daerah ini akan lebih mudah ya menyodok program-program dari pusat. Kami pikir ini sangat berpeluang bagi Ratu Dewa Prima Salam untuk maksimal menggunakan dana APBN untuk mengembangkan Kota Palembang. Artinya PAD kita akan sangat leluasa digunakan oleh masyarakat pembangunan di Kota Palembang. Tapi 600 realistis juga. Ya saya kira itu karena memang tahapannya harus begitu. Inginnya semua orang kalau bisa memenuhi RAPBD-nya dengan PAD, itu maunya. Tetapi secara realistis itu sangat sulit sekali. Nah, apa yang hari ini kita dapatkan, apa yang hari ini potensi yang ada di Kota Palembang, saya kira itu yang memang realistis untuk kita dapatkan. Karena memang masih ada angka-angka kegiatan yang bisa meningkat tajam. Sumbernya dari mana kalau mau meningkat tuh? Dari kira-kira? Yang jelas dari sisi pajak itu yang memang karena memang itu satu-satunya jalan untuk Kota Palembang. Tidak ada karena kita nggak punya seperti dikatakan oleh Bung Charma, tidak ada sumber daya alam, kita nggak punya tambang di sini. Kita ini hanya terlaluan, hanya lewatnya saja barang-barang tambang. Ya penertiban pajak tadi ya? Tapi pajak itu ditertibkan. Ya satu contoh yang saya sampaikan parkir itu ya. Nah, sepanjang jalan di Kota Palembang, saya kok tidak pernah ketemu jalan yang tidak bebas parkir. Sepanjang Sudirman itu, semua orang bisa parkir. Nah, ini yang harus kita mulai lakukan evaluasi bagaimana sih dalam proses penataan parkir. Pertama, untuk persoalan kerapihan, tata letak, kecantikan Kota Palembang. Yang kedua, menghasilkan apa yang disebut dengan dari retribusi parkir itu. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi atau PAD itu tidak semata-mata dari pajak, tetapi dari sistem berlakunya ekonomi masyarakat. Fitri Nandri punya program salah satunya menghidupkan atau membangun inkubator bisnis di setiap kelurahan. Yang isinya adalah Gen Z, milenial, ibu-ibu, emak-emak yang potensial untuk membangun ekonomi masyarakat di tingkat rumah tangga. Nah, inkubator ini kami punya pengalaman, kebetulan saya pelaku sebagai enterprise facilitator dalam inkubator bisnis, melakukan pendampingan terhadap sebuah kegiatan usaha di tingkat yang paling bawah. Misal contoh kita lihat
Palembang ini tiap rumah pasti bisa bikin pempek. Pasti bisa bikin pempek. Tetapi pempek hari ini hanya untuk konsumsi di rumah. Tapi pada saat dia diakselerasi untuk menjadi sebuah komoditas, maka itu akan menjadi nilai tambah. Baik bagi keluarga itu maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Termasuk dalam hal ini pendapatan daerah. Karena begitu proses ini berjalan, kalau 107 kelurahan ini bergerak bersama-sama, satu sektor pembuatan pempek saja, itu akan berapa jumlahnya? Belum lagi yang lain. Salah satu misalnya yang bisa jadi dibangun lagi adalah bagaimana proses integrasi layanan pasar. Pasar ini satu, setiap kecamatan itu wajib akan kita dirikan pasar. Pasar nih. Iya. Faktanya pasar banyak gagal. Ya. Nah itu. Selama ini Fitri sebagai wakil wali kota cukup tidak mampu lah saya bilang. Saya kira saya juga bukan soal tidak mampu ya. Tapi dalam hal ini tadi wilayah kerja atau apa namanya tingkat kewenangan yang dimiliki oleh Ibu Fitri itu tidak sebesar yang diharapkan dalam masa yang lalu itu. Nah, ke depan ini tidak boleh terjadi. Dalam debat kemarin yang kedua kalau tidak salah, Ibu Nandri jelas menyatakan akan diberikan pembagian wewenang tugas yang jelas. Salah satu tugas wewenang yang jelas dari wakil wali kota hari ini adalah melakukan pengawasan. Nah, pengawasan inilah bisa melakukan akselerasi evaluasi untuk mencapai pembangunan sesuai dengan track yang sudah disiapkan. Ya ini mungkin pasar juga cukup menarik karena faktanya di lapangan itu uangnya uang retribusi, uang kebersihan, uang keamanan, uang harian, dan setiap pedagang itu bisa hampir 50.000 satu hari. Maka keuntungan mereka itu banyak. Pasar akhirnya pedagang-pedagang itu mengeluh. Nah, ini konsep RTBS ada nggak? Jadi begini, saya cukup berpengalaman secara pribadi, berpedagang kaki lima sekota Palembang. Iya. Saya ketua Dewan Pembina Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya saya di tengah-tengah tim DPS ini, saya selalu memberi masukan kepada Pak Ratu Dewa. Jangan dipikir Pak Ratu Dewa tidak gerah dengan kondisi yang sekarang. Beliau sangat gerah. Tetapi saya juga cukup sepakat sama Bung Fuad mengatakan keterbatasan wewenang mengambil sikap politik, sikap kebijakan saat itu ya. Tapi 9 bulan menjadi PJ Wali Kota, Pak Ratu Dewa telah berhasil mengamankan revitalisasi 16 itu sudah mulai berangsur berjalan dengan baik. Ya. Tinggal lagi bagaimana orang-orang di sekitar beliau itu memahami tujuan akhir dari revitalisasi di 16. Kenapa saya selalu condong ke revitalisasi? Karena ini menjadi sentra utama niaga di Kota Palembang dengan transaksi putaran ekonomi terbesar di Kota Palembang. Seluruh warung-warung di lorong-lorong semuanya belanja ke pasar 16 sebagai agen. Artinya apa? Kondisi inilah yang menjadi pikiran utama bagi Pak Ratu Dewa. Pak Carma, kita harus mulai ya, satu hari kita dilantik, kita harus fokus dulu bagaimana pedagang ini hidup kembali. Langkah yang pertama saya bilang kita suntik dulu mereka modal. 1.440 pedagang dalam dan luar, kita suntik mereka modal dulu dengan pinjaman tanpa bunga. Itu dulu yang pertama supaya mereka bergairah kembali. Yang kedua, kita harus berikan pemahaman bahwa yang dilakukan oleh pemerintah kota ini ke depan. Ya, karena saya yang paling vokal menolak waktu itu. Saya yang paling vokal. Kenapa? Karena biayanya itu sangat besar sekali. Tetapi ketika ada komitmen dengan perusahaan yang ditunjuk ini, mereka berani menyelesaikan tugas penting KSO, revitalisasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kita merasa nyaman. Itu dulu gitu loh. Artinya apa? Saya optimis ketika beliau satu hari jadi wali kota, beliau akan mengeluarkan kebijakan mengenai UMKM dan pasar terutama. Ini pasti pro rakyat. Pasti pro rakyat. Dan beliau sudah buktikan dengan mengamankan berjalannya revitalisasi 9 bulan kemarin. Karena waktu saja. Saya pikir itu. Dan masalah peningkatan PAD, saya pikir kita tidak hanya berharap dari transaksi niaga yang ada di darat. Kita lupa, kita pilih Sungai Musi gitu loh.
Ini saya pikir menjadi lumbung pendapatan PAD yang sangat besar. Kalau porsi itu dikembalikan ke daerah 50% walaupun kita harus bagi dengan pemerintah provinsi 50-50 juga, ini akan menjadi PAD yang besar. Bagaimana nanti pemerintahan para Tudewa bisa bisa mengatur ini secara baik, menunjuk investor dengan benar yang bermodal dan bertanggung jawab untuk masyarakat Kota Palembang ke depan. Saya percaya ini akan menghidupkan kembali kehidupan perdagangan arus sungai di Kota Palembang, di Sungai Musi sebagai sentra ekonomi. Saya sangat yakin. Ini tadi ada menarik sih soal, pendidikan gratis. Ya. Nah, konsep-konsep pendidikan gratis ini Iya. kalau dari Fitri nanti konsep pendidikan gratis itu seperti apa? Apakah nanti semuanya? Karena faktanya sekarang setiap sekolah harus bayar semua ini, Itu. gitu kan? Itu yang jadi permasalahan, bukan hanya kita di Palembang. Ini persoalan nasional. Jelas kebijakan nasional itu, anggaran untuk, pendidikan itu kan 30% dari Iya. anggaran nasional. Nah, celakanya masih ada peluang untuk dibuka jalur-jalur pungutan terhadap siswa. Ini yang menjadi persoalan. Apa sih masalahnya? Oh, ternyata 30% itu termasuk gaji atau upah guru. Sorry 20% undang-undang. 20% ya, maaf 20%. Nah, termasuk upah gaji itu masuk di situ. Sehingga operasional pengelolaan untuk sekolah gratis, pendidikan gratis itu tentu menjadi berkurang. Nah, di sinilah yang harus kita mulai luruskan kondisi ini. Kota Palembang harusnya bisa memilahkan itu. Guru atau honorer yang bekerja di bidang sektor pendidikan untuk gajinya itu dipisahkan dari anggaran pendidikan. Sehingga full anggaran itu bisa tercukupi Jadi untuk 20% itu untuk apa aja manfaat nanti? jadi Nanti. proses belajar mengajar. Belanja pembangunan. Ya, Iya. dari sini coba. Apa? Ya, jadi proses belajar mengajar, ya, kemudian fasilitas yang ada langsung diterima, termasuk salah satunya kebutuhan mendasar dari siswa. Apa kebutuhan mendasar dari siswa itu adalah buku, alat tulis, dan mungkin hari ini yang paling penting adalah kalau bisa setiap sekolah menyediakan perangkat komputer. Nah, itu yang ini kan tidak mampu dibiayai oleh warga, saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan dan sebagainya. Nah, Ada syaratnya nggak itu? Nanti sekolah mampu, nanti setahunnya, oh yang tidak mampu. Ini banyak nih kadang-kadang setelah jadi kalau kita sebetulnya agak mengkritik kalau soal sekolah mewajibkan seragam. Sekolah itu ini otak yang diisi. Itu. Tidak harus pakai seragam sebetulnya. Seragam itu hanya untuk menyamakan supaya tidak ada timbul gap. Oh, ini mereka orang mampu bajunya bagus, yang tidak mampu bajunya biasa. Hanya itu saja. Nah, tinggal konsepnya seperti apa tentu di lapangan yang akan diterapkan. Yang penting adalah bagaimana kita berpihak kepada kepentingan masyarakat. Masyarakat yang mana yang harus kita lebih dahulukan. Mungkin lagi-lagi ini persoalan tahapan. Apakah secara sekaligus? Saya kira kalau untuk tingkat SD hari ini sangat mungkin tingkat SD. Karena hari ini data yang ada, siswa yang masuk sekolah tingkat SD itu menurun. Tidak bertambah naik gitu loh. Berapa banyak sekolah yang harus di-merger untuk sekolah dasar karena kekurangan siswa. Nah, ini yang mungkin bisa didahulukan. Karena ini yang paling penting. Yang kedua, karena wewenangnya hanya sampai di sekolah menengah pertama, SMP, maka itu juga bisa, saya kira tidak ada hari ini sekolah negeri SMP itu hanya sekitar 38 Kota Palembang atau 40 ya yang bisa diakses secara langsung. Dan ini saya kira bisa dijalankan. Karena ini kecuali yang SMA, ini di luar wewenang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berat itu adalah ongkos atau perjalanan siswa untuk pulang pergi ke sekolah. Nah, maka kita mempunyai konsep untuk memberikan moda transportasi gratis kepada siswa berupa bis sekolah
yang mungkin rutenya akan kita tentukan berdasarkan wewenang atau wilayah kecamatan yang ada di Kota Palembang. Gratis, bis itu disediakan gratis khusus untuk siswa. Nah ini untuk menambah memberikan keringanan salah satu, dan itu harus masuk dalam anggaran pendidikan, termasuk dalam anggaran pendidikan. Kira itu. Kalau dari RPS gimana? Ya, jadi kalau masalah pendidikan sebenarnya dalam pembukaan UUD 45 mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah sudah menjadi tanggung jawab negara. Iya, dalam turunan UUD 45 ada Undang-Undang 20 tahun 2003 bahwa negara menganggarkan 20% pendidikan dan 10% kesehatan. 20% pendidikan ini harus diikuti turunan ke bawah sampai ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kota menyisihkan 20% APBD-nya untuk anggaran pendidikan, 10% untuk kesehatan. Dalam ranah ini kita melihat bahwa sebenarnya anggaran itu ada dan cukup besar. Permasalahannya apakah tepat fungsi anggaran itu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Dan ke depan saya bicara konkret saja, Pak Ratu Dewa itu akan menambah 15 sekolah SD baru dan 7 SMP baru selama beliau 5 tahun ke depan. Kenapa? Kekurangan kuota pendidikan SD kita, contoh di Gandus, kita cuma punya 5 SD. Ya, swasta itu 3 jadi 8 SD. SMP kita cuma punya 3 dan 1 swasta. Artinya apa? Dari 500-an SD dan SMP, 523 SD dan SMP Kota Palembang, kita kurang banyak. Makanya saya bilang Gandus kita kurang, Kak, Alang Lebar kita kurang. Beliau sudah mencanangkan akan membangun 15 sekolah SD yang berkualitas tentunya. Bagaimana bisa berkualitas? Kita akan memanfaatkan secara maksimal anggaran pusat dan anggaran daerah. Anggaran pusat 20% ini banyak kebocoran, contoh dana BOS, dana operasional sekolah. Bagaimana bisa bocor? Auditor kita itu harus lebih jeli lagi melihat bahwa anggaran yang masuk langsung ke rekening pemerintah daerah yang langsung terintegral dengan tim TAP di kota itu harus diaudit, harus betul-betul tepat fungsi supaya tidak ada lagi pungutan SD, tidak ada lagi beli baju seragam sekolah dan sebagainya. Kemudian yang paling penting APBD akan kita manfaatkan untuk memaksimalkan prestasi anak SD dan SMP. Bagaimana caranya? Yang berprestasi itu harus ada beasiswa dan ini sudah dibuat dalam program Palembang Cerdas. Ratu Dewa sudah siapkan itu program. Iya. Palembang Cerdas beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi. Jadi kan soal kewenangan, kewenangan masih di tingkat SD dan SMP. Iya. Kalau menurut Bung Fuad dan Bung Charma, itu artinya masih ada gap yang SMA-nya gimana nih? Kok masih ada kewenangan apa nggak diambil alih aja nih? Ya, Kalau secara pribadi nih, Jadi kan adanya di Kota Palembang. ya, jadi ini kan tercermin dari kebijakan pusat. Iya. Hari ini ya. Kalau itu beliau besar. Pendidikan kementerian yang ngurus pun menjadi 3 sekarang. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Iya. Nah, kebijakan ini yang bingung itu sebetulnya kita di sini, di daerah ini, terutama kota, sebagai strata terendah dari sistem pemerintahan. Bagaimana nanti 3 kementerian, Palembang ini SD dasarnya ada, SMP, SMA ada, pendidikan tinggi ada. Pada saat itu kebijakan 3 turun, kira-kira yang akan menjadi PR berat bagi pemerintah selanjutnya, dalam hal ini mungkin Pak calon yang terpilih, ini bagaimana sinkronisasi 3 kepentingan ini dalam satu kebijakan. Nah, sementara wewenang utama dari pemerintah kota itu hanya SD dan SMP. Masuk ke SMA, maaf nih, misalnya untuk melakukan terobosan, misalnya bantuan infrastruktur sekolah, itu tidak bisa masuk. Ini menjadi kesulitan kita ini. Unsri ada di Palembang, tapi begitu bicara dengan wali kota nanti, tolong tidak bisa masuk, karena itu bukan wewenangnya kita. Nah, ini yang mungkin ke depan, mungkin dalam proses ini, bagaimana menyatukan sinkronisasi terhadap 3 kebijakan nasional yang harus ditanggung oleh pemerintah Kota Palembang ini. Dan ini bukan kita sendiri, hampir seluruh kota di Indonesia. Ini ada satu lagi nih, soal banjir kita nih. Nah, nih soal banjir nih. Ya. Ini kemarin ada di Sukabangun, ada beberapa tempat banjir nih. Ini selama ini kepala daerah selalu mampu. Faktanya banjir. Betul. Nah, apa yang ditawarkan RPS nih untuk banjir? Saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang bahwa
ciri dari kota yang sedang berkembang dan maju adalah menghadapi itu positif. Iya. Itu pasti. Kenapa? Karena tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan pembangunan itu belum seimbang dengan kesiapan dari manajemen ruang tata kota. Artinya apa? Kalau kota itu bertumbuh besar, akan bertambah bangunan, artinya masalah yang dihadapi pasti jauh lebih kompleks. Salah satunya banjir. Tapi bagaimana memanajemen masalah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat kota, itu yang akan dilakukan oleh Ratu Dewa. Pertama, tentunya Pak Ratu Dewa tahu persis. Karena sebagai seorang sekda, beliau melihat, oh yang paling utama masalah di kota Palembang adalah kekurangan kolam retensi. Itu dulu yang paling utama. Kekurangan kolam retensi artinya pemerintah Kota Palembang harus banyak membebaskan lahan masyarakat untuk dijadikan fasilitas umum kolam retensi. Masalah baru timbul ketika masyarakat dilakukan pembebasan lahan, mulai tidak rela, ya kan? Jual mahal. Nah ini yang jadi masalah. Artinya semangat yang dilakukan oleh pemerintah kota harus diikuti juga dengan semangat kesadaran masyarakat bahwa kita harus punya resapan-resapan air baru melalui kolam retensi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat tata ruang kota itu yang memang bisa mengkanalisasi banjir. Teknisnya tadi saya bilang, pembangunan drainase secara efektif dan efisien pada titik-titik banjir. Kita punya 130 titik banjir yang cukup rawan di Kota Palembang. Kemudian yang kedua, bagaimana politik anggarannya, ya, dengan seefektif mungkin bisa membuat resapan-resapan air tambahan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memaksimalkan pompa-pompa air yang ada, bahkan menambah. Ini yang kami bilang, Pak Ratu Dewa di 2025 di awal tahun ini, beliau sudah mempersiapkan itu. Dalam benak beliau sudah mempersiapkan yang namanya pompa mobile. Kota Surabaya hanya dengan 15 pompa mobile bisa mengatasi banjir dalam waktu 3 tahun. Palembang belum ada satupun pompa mobile. Jadi saya bilang, kenapa waktu itu Pak Hanojoyo tidak menyiapkan ini gitu loh. Tapi ini belum terlambat. Ya, kita harus punya pompa mobile. Saya bilang kalau 5 saja pompa mobile disiapkan sama Pak Ratu Dewa, semua akan selesai. 5 ini satu pompa mobile itu bisa mewakili minimal 5 titik banjir. Dan beliau sepakat. Yakin bebas banjir nggak RTPS? Saya pikir tidak ada yang bisa bebas banjir 100%. Tapi bagaimana memanajemen banjir ini bukan sebagai sesuatu yang menjadi kendala bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Itu saja. Jadi Fitri Nandri ini Ya. apa? Jadi yang harus pahami persoalan banjir ini adalah topografi Kota Palembang. Palembang ini hanya 1 meter dari permukaan air laut. Ya. Nah, maka mapping Kota Palembang ini harus betul-betul dilakukan dengan teliti, dilakukan dengan serius, kemudian sehingga kita bisa menentukan titik-titik. 130 itu adalah titik terendah yang ada di Kota Palembang. Bagaimana permasalahannya? Pertama adalah bagaimana kita melakukan penggalian atau menghidupkan kembali anak-anak sungai yang ada di Sungai Musi ini. Ini yang kita lihat hari ini. Dulu sungai tempat saya mandi itu sekarang ini hanya seperti saluran got saja. Yang dulu kita bisa berenang, belajar berenang, menangkap ikan dan sebagainya, bahkan bisa berperahu di situ. Nah, ini yang pertama. Jadi kanalisasi berupa pengangkatan sedimen itu bisa dilakukan. Yang kedua, jangan kita lupakan juga Sungai Musi itu sendiri sedimennya sangat luar biasa banyaknya. Kita lihat seberang ulu seberang hilir di sisi kiri sisi kanan dari jembatan Ampera, itu sedimennya itu mungkin bisa, kalau misalnya dulu Jakabaring mau nimbun nggak perlu ngambil tanah dari luar, cukup sedimen itu aja masukkan ke sana. Ini yang harus segera diselesaikan. Nah, yang ketiga, persoalan titik 130 itu seandainya memang memungkinkan dijadikan tempat resapan atau kolam retensi dan sebagainya, itu akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau itu mendapatkan kesulitan, maka jalan keluarnya adalah modernisasi peralatan penanggulangan air. Dalam hal ini mungkin pompa itu tadi. Bisa dia stasioner, bisa juga mobile. Ini adalah pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Saya kira persoalan itu dan ini tidak terlepas dari pola hidup masyarakat. Ini yang paling penting masyarakatnya.
masyarakat kita buang sampahnya juga harus hati-hati. Itu ya. Apapun, sekecil apapun kotoran jangan pernah dibuang sembarangan. Karena ini pasti kembalinya, ujungnya adalah pasti ke saluran air. Apapun itu pasti ke saluran air. Pada saat hujan turun, maka itu yang terjadi. Nah, yang terakhir, persoalan banjir di Kota Palembang ini adalah persoalan curah hujan. Bukan adanya rob atau air pasang yang naik, bukan karena ada potensi alami dari banjir kiriman, tidak. Tetapi ini murni adalah soal curah hujan. Nah, soal curah hujan ini mau tidak mau persoalan resapan tidak hanya persoalan yang berdasarkan banjir tadi. Mungkin akan kita coba delegasikan kepada warga masyarakat setiap rumah dalam proses pembangunan, dan ini dilakukan di DKI Jakarta, itu kalau rumah baru dibangun dia harus bikin satu kolam resapan. Sehingga air hujan yang jatuh di atas bentingnya itu tidak melebar, tidak keluar, tetapi turun di kolam resapan masing-masing. Saya kira itu yang bisa mengurangi potensi banjir di Kota Palembang, disampaikan oleh Ibu Fitri dan Ibu Nandri. Oke, ini programnya bagus semua nih. Dan hampir sama kalau saya lihat. Ini kan. Ya pasti sama kalau program itu kira-kira tidak ada lagi adalah Soal peluang nih. Ah, Tanggal 27 November kan. Nah, ini peluang menangnya berapa persen nih, Fitri Nandri nih? insya Allah bismillah kita bisa menang. Berapa persen gitu? Kalau persentase masyarakat yang akan memilih. Kami hanya berharap bahwa inilah ide, gagasan yang kami tawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mencerna realistiskah apa yang kami sampaikan atau hanya mimpi saja. Masyarakat yang akan menilai. Tetapi kami yakin bahwa apa yang kami sampaikan melalui kajian strategis ini adalah sesuatu yang Hasil survei berapa hasil survei? Mas, tidak bisa saya sampaikan kita lah ya. Insya Allah kita bisa. Kalau di TPS ini berapa nih? Kalau tadi Kak Fuad yakin menang, kalau kami Hakul yakin menang. Hakul yakin kalau kami. Jadi ada Ainul yakin, ada Hakul yakin. Nah, kami sudah di atas Ainul yakin gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Pak Ratu Dewa sudah punya pengalaman 9 bulan menjadi PJ Wali Kota. Soal pengalaman sama loh. Fitri juga pengalaman. Ibu Fitri belum jadi PJ Wali Kota. Pak Ratu Dewa sudah jadi PJ Wali Kota, Pak Buat, dan beliau membuktikan Tapi dia wakil wali kota 5 tahun. tingkat pemerintahan terendah pun RT pun disejahterakan sama beliau. Ya, gaji dinaikkan dan beliau akan menaikkan fungsi RT itu menjadi garda terdepan. 3 garda, pertama garda ekonomi, garda pendidikan dan kesehatan, dan garda pengamanan kebijakan pemerintah. Itu akan ditingkatkan sama Pak Ratu Dewa. Jadi sampai ke tingkat RT. Saya pikir biar masyarakat tahu, RT tahu. Ainul yakinnya berapa persen? Kalau sudah lewat Ainul yakin aja nih. Sudah Hakul yakin. Kalau karena Hakul yakin 98% menang. Nah, insya Allah. Soal bagi 3 terserah itu ya. Intinya begini, insya Allah kita akan memilih yang terbaik untuk Kota Palembang. Itu yang paling penting. Tapi pokok-pokok pikiran dari Pak Puan mewakili Ibu Fitri Nandri ini saya pikir banyak positifnya. Dan jangan khawatir Pak, nanti pokok-pokok pikirannya kita pakai juga. Saya tertarik masalah pengelolaan banjir sambat tadi, saya pikir itu pasti. Sama Iman. Ya, ide-ide yang bagus harus kita serap. Nggak boleh. Ini kan bukan pertempuran. Ini kan adalah adu ide, gagasan antar pemimpin yang mana yang bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira itu. Warga kota harus riang gembira. Kita harus berpolitik dengan riang gembira. Kita mendapatkan pemimpin yang baik untuk kebutuhan Kota Palembang yang baik, untuk masyarakat yang sejahtera. Saya kira itu. Jadi komunikasi nih, soal komunikasi debat itu seberapa penting? Kalau gue pikir sih kalau di dalam mengutarakan isi kepala dan program ya sangat penting. Tetapi fakta demokrasi, debat politik itu menurut saya, pengalaman di lapangan, itu paling 30-40%. Yang paling penting nanti adalah eksekusi akhir di TPS. Bagaimana kita bisa memobilisasi massa ke TPS untuk memilih Ratu Dewa dan bermasalah. Bagaimana cara mengeksekusinya nih? Nah, itulah saya bilang memobilisasi massa ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik dan benar. Ya kan, bukan berarti melulu 100% money politik. Salah juga gitu loh. Ya kan, tetapi bagaimana cara teknis kami 135 relawan
itu bisa memobilisasi bersama tim-tim partai, warga ke TPS dengan riang gembira, berpolitik dengan riang gembira menyambut calon pemimpin baru. Bahkan kami sudah menyiapkan ibaratnya seluruh relawan akan gotong royong menyiapkan konsumsi bagi para pemilih. Bahwa kalau milih FDBS itu, aduh aquanyo, aduh kuenya disiapkan. Nah itu sudah kami siapkan. Artinya Selain itu Kak? nah itu lebih soal saya kan karena etika di dalam berpolitik, saya pikir semua pasangan calon punya strategi masing-masing. Tapi Kak Segi, ini mungkin ini saya juga ada barusan masukan, ini apa namanya, soal tampilan nih. Bung Carma, simbolnya hijau ya, RDPS itu ya, hijau sage maksudnya tuh kan. Iya itu saja. Bisa jelaskan nggak apa sih dari simbol-simbol kayak Hijau itu ada beberapa kok tahapan warna hijau. Ada yang hijau muda sekali, hijau sedang, dan hijau terang. Kalau hijau sagi ini artinya apa? Ratu Dewa akan lahir sebagai satria peningit di kota Palembang. Hijau yang muda yang akan memimpin kota Palembang. Itu menurut kami. Kemudian hijau itu lambang kesuburan. Hijau itu adalah lambang kesuburan. Bahwa 2025-2030 Palembang ini akan sejahtera. Palembang ini akan menjadi kota yang ibaratnya subur, ya, akan menjadi kota hijau. Jadi simbolisasi warna dan makna itu sangat penting bagi kami. iya, itu maksud dari hijau sage ini ya. Kalau Blackpink gimana? Ini, Blackpink menyebutnya Blackpink nih. Blackpink ya. Heeh. Jadi Blackpink ini adalah gabungan antara tua dan muda, antara yang senior dan junior, antara generasi Alpha dan Gen Z itu. Ini semua seperti itu. Tetapi pada intinya hitam itu adalah sebuah kepastian, keteguhan yang bisa menerima apapun tanpa dia harus berubah. Itu hitam. Nah, pink menunjukkan bahwa keceriaan seorang anak muda yang hari ini 60% adalah pemilih di kota Palembang. Maka anak muda harus pilih anak muda. Itu ya. Dan yang tua mengimbangi dengan Tuturi Handayani. Saya kira itu yang apa namanya Bagus. Ya ini kita nanya masukan ini, saya banyak nanya juga filosofi kita dalam Blackpink itu. arti warna hijau sage dan ini langsung dijawab nih langsung ketingit langsung nih ada jawaban. Baik mungkin bisa untuk pemirsa, sebagai apa namanya closing statement mungkin dari Carma. Oke siap. Pemirsa Info Indonesia dimanapun berada, mari 27 November kita gunakan hak demokrasi sebagai warga negara Indonesia, warga kota Palembang untuk mendatangi TPS. Mari kita ubah masa depan kota Palembang untuk 5 tahun ke depan dengan memilih pemimpin wali kota yang tepat, yang akan menjadi sentra kebijakan rakyat, yang pro rakyat, yang berjuang memang lahir dari rakyat dan berpengalaman tentunya di dalam birokrasi kepemimpinan di daerah. Ratu Dewa dan Prima Salam adalah solusi terbaik di antara yang baik untuk Palembang 2025-2030. EDPS 02, coblos 02. Menang, menang, menang jadi. Ya, terima kasih rekan-rekan apa namanya Info Indonesia. Saya mewakili Fitri dan Andri menyampaikan salam sejahtera, salam kepada seluruh warga kota Palembang untuk kita bersama-sama menjaga kenyamanan, kedamaian, kesaudaraan, dan semua aktivitas kita di dalam Pilkada Kota Palembang ini adalah sebuah proses politik yang tidak harus kita jalani, tetapi kita jalani dengan riang gembira. Tanggal 27 November sudah di depan mata. Fitri Nandri adalah pilihannya untuk mencapai Palembang Darussalam adalah sebuah keniscayaan. Pilih Fitri Nandri nomor 1. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.